Saya ingin memberikan sedikit review tentang kajian kemarin. Yang tidak menyebut nama Yahweh, tidak hormati Yahweh. Itu penekanan opini yang dikembangkan. Yang jadi masalah, Yesus sama sekali tidak pernah mengucapkan Yahweh. Apakah dengan itu dapat diartikan Yesus dan semua para rasul yang adalah orang Israel, orang Yahudi, tidak hormat kepada Yahweh, orang yang berkeyakinan ajaran sesat? Ini pertanyaan sebaliknya. Terus terang, cara pandang tidak mengucapkan nama Yahweh dari mulut secara verbal itu divonis orang yang tidak menghormati nama Yahweh. Bahkan selain tidak mengucapkan nama Yahweh, kita mengucapkan sesembahan lain, Allah katanya begitu. Itu dosanya bertumpuk-tumpuk. Sebagai orang Yahudi, saya yakin Yesus sangat menghormati orang tuanya sebagai aplikasi praktis dari hukum kelima. Tapi sebagai orang beradat ketimuran, Yesus dari kecil sampai meninggal tidak pernah jambal atau jangkar. Itu istilah dalam budaya Jawa, di mana seseorang yang lebih muda itu memanggil nama pribadi langsung orang tua atau orang yang lebih tua dari dirinya. Itu ketidaksopanan, kekurang ajaran. Saya rasa Yesus tidak pernah manggil Yusuf langsung Yusuf, Yusuf, Maria, Maria, tidak pernah. Bersamaan dengan tidak memanggil, Yesus sangat menghormati orang tuanya. Nah, jadi saya ingin mematahkan presuposisi bahwa mengucapkan, menyebut nama itu diidentikan sama dengan menghormati. Terus terang, to call, memanggil, menyebut, itu berbeda dengan menghormati. To respect or to honor someone. Ntar ya, saya coba ada yang nggak bisa masuk. To call itu totally different with to honor or to respect someone. Jangan dicampur adukkan masalah memanggil dengan menghormati. Kedua, penghormatan yang kamu maksud itu dalam perspektif apa? Ini materi minggu kemarin. Sekalipun ada kemiripan budaya Yahudi, budaya Timur dengan kita di Nusantara, yang membedakan antara budaya Timur pada umumnya dan kita orang-orang di Nusantara dengan budaya Yahudi apa? Kesantunan memanggil orang tua itu bukan sekedar norma kesantunan budaya, tapi itu masalah keagamaan sampai diatur di dalam Derek Erets penjabaran hukum kelima. Jadi itu bukan hanya berhubungan dengan pantas tidak pantas, sopan tidak sopan, tapi dosa apa tidak. Ini yang membedakan cara orang Yahudi menghormati orang tua, tidak memanggil namanya secara pribadi dan segala macamnya itu, tapi lebih dari itu, ini masalah spiritual. Dosa apa tidak dosa, melanggar hukum kelima apa tidak kelima. Ini yang harus dipahami. Sebagai pembanding, R.A. Kartini. Dia anak Romo Adipati Aryo Sasongringat dan M.A. Ngasirah, ibunya Ngasirah namanya. Dia sangat hormat dengan ayahnya, apapun perintah ayahnya dia tunduk, bertemu ayahnya, dia tidak pernah memandang wajahnya, menatap matanya langsung. Dia selalu menunduk ke bawah dan berbicara dengan bahasa yang lembut. Mau ketemu bapaknya, dia berjalan dengan lutut di kaki di tanah. Setelah gak jauh baru dia bisa berdiri dan dia menjauh. Tentang bagaimana budaya Jawa waktu itu, ini tercatat di dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia sangat-sangat hormat dan di dalam budayanya, budaya Jawa waktu itu, dia sampai ngomong dengan orang tua bisik-bisik, nggak bisa ngomong keras. Ngomong intonasi yang agak tinggi aja bisa dianggap kekurangan ajaran, bisa dimarahi. Jalan ada orang tua, langsung dia berlutut, jalan dengan lutut. Setelah agak jauh baru dia berdiri. Ini budayanya. Sekalipun dia sangat hormat dan tunduk kepada orang tuanya, di dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, dia jelas-jelas menolak poligami dan dia melawan poligami, menganggap itu adalah suatu ketidakadilan gender, kesenang-wenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan, bisa menikmati banyak perempuan, perempuan harus patuh kepada seorang suami yang punya banyak istri. Dia menolak poligami. Namun sekalipun dia menolak dan tidak suka dengan poligami, di saat dia dikawinkan sebagai istri yang keempat oleh ayahnya, dia laksanakan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhannya, hormatnya kepada orang tua. Dan di saat yang sama, saya yakin, saya tahu, bahkan dia tidak pernah manggil ayahnya dengan nama pribadinya. Sosro, Sosro Lengkrat, atau panggil ibunya. Rara Ngasirah. Saya yakin Kartina tidak akan pernah melakukan yang seperti ini. Karena apa?
di dalam budaya Timur, cara menghormati orang tua di budayanya tidak memungkinkan boleh memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Kita harus lihat pesertanya siapa. Nah, ini yang jadi masalah. Aliran Yahwisme sengaja mengajarkan, menyebarkan paham baru yang tidak cocok dengan budaya Yahudi. Dia comot budaya Eropa, budaya Amerika, karena memang aliran ini dari Amerika, dan dia memaksakan budaya Barat, Western style, ke dalam semua lini agama, baik agama di Indonesia, bahkan terhadap semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya para rasul dan Yesus. Sehingga Yesus dan para rasul digambarkan sebagai sosok yang anggota Yahwisme, yang itu tidak sesuai dengan sejarah. Itu mereka sebarkan budaya yang asing, budaya yang baru, dengan berbagai info bohong. Yang malam hari ini, pembahasan pertanyaan kedua, saya akan ulas lagi untuk melengkapi pembahasan yang kemarin, yang pertama. Setelah pertanyaan pertama kemarin saya sudah patahkan, Yesus tidak pernah sebut Yahweh. Apakah kamu ngotot seperti ini? Artinya kamu ingin mengatakan Yesus dan semua para rasul masuk neraka dengan yang sesukaannya kalian? Pertanyaan ini tidak bisa dia tidak jawab dengan secara tegas. Dia nggak berani mengatakan Yesus masuk neraka, tapi dia juga tidak mau menyerah bahwa yang tidak menyebut nama Yahweh masuk neraka. Jadi dia mengambang, jawabnya lari sana lari sini, muter-muter, tak karuan, ujung-ujungnya kembali harus mengucapkan nama Yahweh karena surga adalah miliknya Yahweh. Suasana di seminar mulai panas karena beberapa orang mulai tersadar tentang keanehan opini yang disebarkan argumentasi oleh Yakub Sulistyo. Saya susuk ke pertanyaan kedua. Saya menyanggah. Jadi pada waktu pertanyaan kedua ini sebenarnya saya ini menyanggah, bukan bertanya. Saya menolak pernyataan Pak Yakub bahwa Yesus bercakap-cakap sehari-hari dengan umat yang ada, orang yang ada di zamannya dalam bahasa Ibrani. Saya menolak keterangan Pak Yakub Sulistyo bahwa semua rasul adalah orang Israel, orang Yahudi. Mereka menulis Injil yang asli pertama kali adalah dalam bahasa Ibrani. Saya tolak. Baru saya ajukan pertanyaan. Jikalau Yesus dan para rasul itu memang bercakap-cakap dalam percakapan sehari-hari itu bahasa Ibrani, para rasul menulis Injil yang asli dalam bahasa Ibrani, saya minta bukti, bukan pernyataan kosong. Tolong Pak Yakub, tunjukkan, tidak usah dua Pak, tunjukkan satu bukti manuskrip saja adanya perjanjian baru bahasa Ibrani yang ditulis dari abad pertama. Yang mungkin kita tidak tahu ini yang asli apa enggak. Anggaplah ini salinan, tapi dengan Bapak bisa menunjukkan satu salinan perjanjian baru bahasa Ibrani dari abad pertama. Bagi satu bukti yang bisa menguatkan pernyataan-pernyataan Bapak. Kalau dari abad pertama tidak bisa ditemukan, saya minta yang abad kedua. Kalau abad yang kedua tidak bisa, saya cuma minta satu Pak dari abad ketiga. Kalau abad ketiga tidak ada, saya minta yang abad kelima. Nggak ada abad ketujuh, 8, 9, 10. Saya nggak minta 5, nggak minta 100, saya cuma minta satu aja. Kalau memang ada. Jangan nantang manuskrip bahasa Yunani Pak ya. Saya orang teologi, kita orang-orang teologi, kita tahu bahwa manuskrip dalam bahasa Yunani itu 5 sampai tahun 2018 tercatat 5.856 ribuan, terlalu banyak jumlah manuskrip yang tersimpan di berbagai museum, berbagai universitas, berbagai biara di seluruh dunia. Bahasa Latin itu kira-kira hampir 10.000 lebih. Bahasa Aramaik dan sebagainya, total manuskrip sampai tahun 2018 terkumpul 23.986. Yang tentu saja pada waktu saya ketemu sama Pak Yakub, saya tidak mengungkapkan data-data yang terbaru ini. Seingat saya pada waktu saya berdebat dengan Pak Yakub di seminarnya Pak Yakub di Hotel Elmi, saya waktu itu masih menggunakan catatannya Josh McDowell, menggunakan data yang lama, manuskrip Yunani itu 5.700 lebih, Latin dan sebagainya 11.000, total semua manuskrip-manuskrip kuno itu 22.000. Yang menarik, dari manuskrip Yunani saja, yang jumlahnya hampir 6.000 itu, teks tertua itu manuskrip dari abad kedua. Dan semuanya adalah teks Alexandria. Teks Alkitab Perjanjian Baru yang ditemukan di Mesir.
Begitu saya penyangga, dia jawab, ya memang nggak ada buktinya. Manuskrip kuno bahasa Ibrani itu nggak ada. Dia tahu bahwa memang yang banyak itu ya bahasa-bahasa Yunani, bahasa Latin. Tetapi dia ngeyel juga. Nah ini yang jadi masalah. Dia ngeyel setelah dia mengatakan memang tidak ada, belum ditemukan manuskrip. Dia mengucapkan sebuah pernyataan yang sangat konyol, pernyataan yang tidak benar. Dia ngomong, tapi catatannya Papias, dia menyebut bahwa Matius menulis Injilnya di dalam bahasa Ibrani. Ini pun saya sanggah. Saya tahu Papias mengatakan di dalam tulisannya bahwa Rasul Matius menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Tapi itu bukan bahasa Ibrani yang Bapak pahami seperti bahasanya orang Yahudi saat ini. Ibrani modern. Itu bahasa Aramaik, Pak. Kalau demikian, kita tidak usah berdebat apakah bahasa Ibrani yang dimaksud Papias ini Ibrani bahasa Yahudi, bahasa Ibrani yang Bapak maksud, atau bahasa orang Ibrani di saat itu, yaitu bahasa Aramaik. Sekarang tunjukkan pembuktian di mana manuskrip Ibrani yang ditulis oleh Matius seperti yang ditulis yang disebut oleh Papias di dalam tulisannya. Mana manuskripnya? Disimpan di mana? Dari abad berapa? Dia ngelak. Terus saya bilang, yang dimaksud Papias sama dengan ayat-ayat Alkitab, kutipan-kutipan bahasa Ibrani di dalam Alkitab bahkan dikatakan ini bahasa Ibrani, padahal sesungguhnya itu bahasa Aramaik. Yang dimaksud Papias itu adalah bahasa yang digunakan orang Ibrani di saat itu. Dan itu adalah bahasa Aramaik, Pak, bukan bahasa Ibrani yang Anda maksud. Karena ada perdebatan antara saya dengan dia memberikan pertanyaan yang sangat-sangat konyol. Tapi saya pernah lihat manuskrip Ibrani yang asli dari abad-abad pertama, abad mula-mula itu di Israel, yaitu di Yad Vashem. Begitu dia ngomong Yad Vashem, saya dan beberapa teman-teman yang belajar, yang mengerti apa itu Yad Vashem, anak-anak ISS, toleh-toleh, loh, kok tambah lama tambah nggak ngena wong iki pikirku. Bapak Ibu tahu apa itu Yad Vashem? Yad Vashem yang dia ucapkan di dalam seminar di Hotel Elmi yang dihadiri oleh Ibu Susan, ada Barda anak STTII Surabaya, anak muda di bawah saya, ada Freddy Dimpudus, GPIB Maranatha, Glenn Tapindingan, dan beberapa teman-teman ISS datang, termasuk mantan muslim yang jadi Kristen, Umar Tauhid, orang Lamongan itu, yang jadi pendeta misianik, hadir mendengarkan pernyataan ini. Yad Vashem itu museum Holocaust, museum untuk memperingati pembantaian Yahudi oleh Hitler. Jadi begitu dia mengucapkan dia pernah menjadi saksi mata melihat manuskrip Ibrani perjanjian baru dari abad-abad yang awal-awal, dia tuh jelas saya nggak terima. Begitu saya kepin mau menyanggah kembali, dilarang sama moderator. Moderatornya tuh kalau nggak salah dia anggota gereja YHS yang gemuk. Sudah cukup, 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 cukup. Jangan terus lagi nanti waktunya nggak habis karena kita menyewa ruangan ini tuh ada jamnya. Yang penting, Bapak kan Yesus only kan, hanya Yesus kan. Saya diarahkan Yesus only. Itu saya masih belum paham, Yesus only itu apa. Terlepas dari perbedaan pandangan Anda dengan Pak Yakub, Anda kan Yesus aja kan, yang penting Yesus only kan. Jadi caranya moderator untuk mengkat saya itu ya jangan jadi rame. Saya nggak dikasih kesempatan untuk melanjutkan sanggan-sanggan saya. Seminarnya segera ditutup. Yakub Sulistyo diajak ke ruang makan, dijauhkan dari ruang apa namanya ruang seminar. Saya berikan sedikit informasi supaya Anda ngerti bahwa Yakub Sulistyo tidak malu-malu mengatakan di dalam seminarnya dia pernah melihat manuskrip perjanjian baru kuno di Yad Vashem. Yad Vashem ini museum untuk mengingat pembantaian Yahudi. Ini foto Yad Vashem, ini bagian dalamnya Yad Vashem, foto dari orang-orang yang meninggal di pantai yang bisa diselamatkan dipasang semua di sini. Fotonya yang terselamatkan, orangnya sudah mati semua. Ini orang-orang yang mati, orang-orang Yahudi yang dibantai pada waktu Holocaust oleh Hitler. Ini pakaian-pakaian yang diambil dari kamp-kamp konsentrasi, tempat orang Yahudi dipekerjakan paksa atau menunggu momen untuk dimatikan di dalam ruang gas. Ini sepatu-sepatu yang dikumpulkan dari semua kamp-kamp konsentrasi di Auschwitz, di macam-macam, dan diletakkan sekarang bisa disaksikan di Yad Vashem. Ini orang-orang Yahudi yang datang melihat saudara sebangsa setanah air mereka, satu suku mereka yang dibantai oleh Hitler di zaman Perang Dunia Kedua. Ini Yad Vashem, seperti ini. Di saat dia kepepet tidak bisa menjawab tentang pembuktian kebenaran atas apa yang diajarkan, tanpa ragu-ragu dia menipu, berbohong di depan umum. Nggak bisa jawab, tidak bisa
memberikan bukti, jalan keluarnya bukan mengakui dia tidak punya bukti, tapi berbohong supaya apa yang dia sampaikan yang keliru tetap tidak bisa disanggah. Bahkan di saat seminar ditutup, Michael kalau nggak salah anaknya Pak Yusak tadi Suwantoro datang menghampiri Pak Yakub Sulistyo terus bersama-sama mereka berjalan menuju restoran di dalam hotel. Saya ingatkan bahwa tidak ada secara singkat, tidak ada manuskrip perjanjian baru yang ditulis entah itu salinan yang keberapapun dari abad pertama sampai abad 10 Masehi. Tidak pernah ada. Karena apa? Kita akan ikuti ulasan ini. Ini agak panjang. Hanya untuk menjelaskan bahwa kenapa tidak ada manuskrip perjanjian baru dari abad pertama sampai abad ke-10. Saya ngomong faktanya ya.